Saya nggak merasakan apa-apa, saudara. Bahkan saya lupa, saudara, saya kena penyakit, saudara. Pada saat itu saya sudah selesai ibadah ya. Saya ingat loh, kok saya sakit ya. Tapi kok udah nggak terasa apa-apa lagi ya. Oh, ini karena Tuhan, saudaraku ya. Sikap hati saya sebenarnya yang jadi Tuhan, saudaraku ya. Sampai sekarang ini, saudaraku ya, udah namanya nggak ada namanya Yesus buntu lagi, saudaraku. Dikolok di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu berkat secara jasmani, saudaraku ya. Tapi ada secara rohani, saudaraku ya. Ini yang luar biasa dalam hidup saya. Ini yang membangkitkan saya punya namanya hati yang mencintai Tuhan lebih dalam lagi, saudaraku ya. Pada saat saya di ruang kerja saya, saudaraku, di rumah, saudaraku, di ruang belajar saya, saudaraku ya, saya merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Merasakan yang luar biasa yang dari Tuhan. Saya ngerti itu adalah Tuhan saya ngerti itu adalah kekasih hati saya, saudaraku ya. Saya merasakan detak jantung yang luar biasa, saudaraku. Saya merasakan kasihnya, cintanya sama saya, saudaraku ya. Saya merasakan ada sesuatu perasaan yang luar biasa, saudaraku, cintanya, saudaraku ya. Saya merasakan hadiratnya, saudaraku ya. Kalau saudara merasakan hadiratnya, pasti merasakan cinta yang dari Tuhan itu luar biasa. Di dalam sini yang berbeda, saudaraku ya. Pada saat saya merasakan hadirat Tuhan itu, dia berkata, dan dia membacakan satu yang biasa saya sharingin, saudaraku, yang biasa mama saya khotbahkan, yang biasa di sini khotbahkan. Tetapi kalau Tuhan yang bicara, kalau Tuhan yang membacakan, itu sama dengan kekasih hati kita yang membacakan, saudaraku. Luar biasa, saudaraku ya. Dia membacakan di Yeskiel 36 ayat 26 sampai ke 38, saudaraku. Dia bilang, aku akan berikan kamu hati yang baru, nak, dan rohku yang baru akan kamu nak. Aku akan berikan kepadamu, aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, dan rohku akan diam di dalam kamu. Terus dia bilang begini, saudaraku, aku adalah pribadi, nak. Aku adalah namanya tuh punya kehendak, punya keinginan, nak. Jangan kamu datang kepadaku main asal aja. Tanya Roh Kudus, apa keinginanku, nak? Itu yang menyukakan hatiku. Itu yang akan kubawa engkau. Aku akan bawa engkau ke intiman yang lebih dalam lagi. Wah, saya belajar itu, saudaraku ya. Pada saat itu saya dijelaskan tentang keintiman dengan Tuhan, saudaraku ya. Tuhan Yesus punya 12 murid, saudaraku ya. Dan dia juga punya 3 orang murid yang paling disukai, saudaraku ya. Tapi ada satu murid yang paling dikasih sama Tuhan, itu Yohanes, saudaraku ya. Karena dia intim, saudaraku. Alkitab berkata sampai dia bersandar di pundaknya Tuhan Yesus. Kedekatannya dengan Tuhanlah yang membawa daripada itu pewahyuan, saudaraku ya. Sehingga Yohanes punya namanya pewahyuan di Pulau Patmos, saudaraku ya. Pewahyuan yang sampai sekarang ini dibukakan Tuhan. Dia bilang begini, nah, kalau kau dekat dengan aku, nak, kalau hatimu melekat padaku, nak, aku akan buka semua daripada masa depan. Aku akan buka daripada firman-firmanku daripada kamu. Oh, luar biasa, Tuhan. Aku mau seperti itu, Tuhan. Aku bersyukur, Tuhan. Dan pada saat itu saya pernah duduk di sana, saudaraku, sama mama saya. Roh Kudus memberikan rema kepada saya waktu itu. Pak Gembala berbicara tentang kalau kita sebagai anak kecil, kita harus, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Tuhan adalah seperti anak kecil, ya Pak ya. Dan Pak Gembala cerita tentang bahwa kalau anak kecil adalah patuh, saudaraku ya. Tetapi pada saat itu saya diajari Tuhan berbeda, saudara. Itulah kalau rema Tuhan masuk itu, Tuhan, pengajaran itu luar biasa, komplit, saudaraku ya. Biarkan kita yang logos dan yang rema itu, Tuhan, saudaraku, itu masuk dalam hati kita. Itu yang menerobos hati kita, perasaan kita, pikiran kita, sehingga kecerdasan rohani yang kita dapat, saudaraku ya. Karena sebenarnya pikiran kita, hati kita, dan roh kita adalah pintu gerbang, saudaraku ya. Kalau nggak Tuhan yang masuk, saudara, kalau nggak Tuhan yang buka, itu hanya berdasarkan pola pemikiran kita, berdasarkan atas pemikiran kita saja, sehingga yang kita dapat hanya yang seperti gitu aja, saudaraku ya. Oleh karena itu kalau kita mau dengar firman, saudaraku, kita berkata, Tuhan, tolong Tuhan, buka nih pikiran saya, Tuhan, buka hati saya, Tuhan, buka roh saya, Tuhan. Saya nggak mengerti akan firman-Mu, tapi saya mau. Nah, pada saat itu, saudaraku ya, Pak Gembala berbicara tentang mesti patuh, tapi saya diingatkan Tuhan. Dulu tuh saya masih kecil, terus kalau udah menginginkan sesuatu, saudaraku ya, pengen, saudaraku. Dulu tuh saya sangat pengen, sampai saya sakit, saudaraku, pengen tembak-tembakannya sakit, saudaraku ya. Terus dia berkata, nah, kalau kau inginkan aku lebih dari apapun, lebih dari siapapun, kamu akan dapat hatiku, nak. Dia bilang gitu. Kamu akan dapat hatiku, nak. Inginkan aku, nak, lebih dari apapun, lebih dari siapapun yang kau ingini, nak. Dia bilang gitu, saudaraku ya. Pada saat itu saya, wah, luar biasa, Tuhan.
luar biasa, tolong saya Tuhan supaya saya bisa Tuhan. Dia bilang begini, lekatkan hatiku, lekatkan hatimu nak pada hatimu, lekat pada hatiku nak. Terus saya pada saat itu saudaraku disuruh melekatkan, saya nggak ngerti saudaraku ya. Pada saat itu saya ada persekutuan saudaraku ya, saya duduk di berjalan mau pulang saudaraku ya. Pada saat itu Roh Kudus ngasih tahu saya, itulah enaknya kalau kita punya Roh Kudus saudaraku ya, mengajari kita. Jadi kita dapat pengertian-pengertian baru saudaraku ya, bukan berdasarkan atas pemikiran kita, tapi pada saat saya berjalan saudaraku, tahu nggak nak, kata dia, alat perekatnya antara aku dan kamu nak. Wah, saya nggak ngerti kan saudaraku ya, apa Tuhan aku bilang gitu. Tahu nggak nak, kalau ibaratnya kalau misalkan kertas itu kalau ditempelkan alat perekatnya kan lem saudaraku ya. Saya dilihatkan ke sana, terus tahu nggak alat perekat melekatkan antara aku dan kamu nak? Apa Tuhan aku bilang, apa Roh Kudus? Yaitu cinta nak. Tuhan itu adalah cinta. Aku hanya bisa datang, aku hanya bisa ditarik ketika umatku datang dengan ini saudaraku, dengan cinta saudaraku ya. Dan pada saat dengan cinta lah kita datang sama Tuhan, aku nggak tahan nak akan cinta, karena aku adalah kasih. Pada saat itu saudaraku kayak seperti magnet gitu saudaraku ya. Kalau yang dekat sama magnet itu akan ditarik saudaraku ya. Demikian juga saudaraku ya. Jadi Tuhan ngajari saya saudaraku ya, datang sama Tuhan nak dengan cinta nak, dengan hati yang mencintai aku nak. Kamu nari, kamu menyembah Tuhan, kamu melayani. Kalau nggak dengan cinta nak, itu sama seperti saya diingatkan saudaraku ya, itu sama seperti makanan yang walaupun enak kelihatannya, walaupun gurih kelihatannya, tetapi kalau nggak ada garamnya, apa rasanya saudaraku? Demikian juga itu saudaraku. Cinta itu yang membuat daripada yang luar biasa itu saudaraku. Haleluya. Saya bersyukur saudaraku ya. Dan juga pada saat itu juga saya diingatkan saudaraku ya, pada saat itu waktu itu mama jatuh saudaraku ya, di lift saudaraku ya, ada ujian saudaraku ya. Pada saat saya ibadah saudaraku ya, luar saat saya di rumah, saya mengerti adik saya bilang, mama jatuh kak dari lift, dia bilang gitu. Oh, pada saat itu sikap hati saya saudaraku ya, oh ya kamu dek, kamu ke rumah sakit dulu, aku bilang gitu kan. Pada saat itu saudaraku ya, saya datang sama Tuhan, saya langsung berlutut saudaraku. Saya minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni keluarga saya Tuhan, ampuni Tuhan. Saya berdoa saudaraku ya, jadi saya nggak langsung kemas langsung ke rumah sakit, enggak. Saya datang sama Tuhan, saya berlutut sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Terus saya mau menutup, saya mau siap-siap, saya mau pakai jaket saya. Roh Kudus bilang, aku suka hatimu nak, dia bilang gitu. Hatimu nggak menyalahkan aku, walaupun mama baru pulang ke gereja jatuh ada kecelakaan, tapi sikap hatimu itu loh nak, yang berbeda nak. Terus aku bilang, enggak Tuhan, ini bukan hatiku Tuhan, ini hatimu yang ada di hatiku Tuhan. Kau yang mengubahkan aku Tuhan, kau yang mengubahkan hatiku Tuhan. Kalau hatiku pasti berat Tuhan, hati nggak terima akan semuanya. Tapi ini hatimu Tuhan, terima kasih buat cintamu Tuhan, terima kasih buat kau mengubah hatiku Tuhan. Pada saat itu saudaraku ya, aku akan bertanggung jawab atas mama. Benar saudaraku yang mestinya patah tulangnya saudaraku ya, tapi dibuat Tuhan. Mestinya itu dokter bilang, oh ini masih setahun, masih 9 bulan baru pemulihan aja. Tetapi dalam 2 bulan itu mama sudah luar biasa saudaraku. Ya.